Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seorang Pablo Benua, dengan mengandalkan akal logikanya, mencoba berargumen untuk membela Panji Gumilang. Di mana ia tidak setuju bila dikatakan Panji Gumilang sesat dan menista agama karena mengatakan Al-Quran bukan perkataan Allah melainkan perkataan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah logika Pablo Benua ini sudah tepat dan logis? Mari kita lihat. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Loh, nah dari sini aja udah lucu. Bagaimana bisa dikatakan menista, kalau Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan atau kalam Allah. Seperti pada surah Al-Kahfi ayat 27 yang berbunyi, "Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya." Nah, di situ jelas sekali dikatakan kalimat-kalimatnya, yaitu kalimat-kalimat Allah, atau kalam Allah, atau perkataan Allah, atau firman Allah, pada kitab Tuhanmu yang telah diwahyukan, yaitu Al-Quran. Jadi di situ Al-Quran sendiri yang menyebutkan kalimat-kalimat Allah pada Al-Quran. Juga pada surah At-Taubah ataupun Al-An'am. Di situ juga disebutkan kalam Allah atau firman Allah atau perkataan Allah, sebagai Al-Quran. Kita punya bisa membuat satu satu bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah, tapi kita menggunakan logis kita untuk Widih, menggunakan logis ya Pak? Monggo kalau gitu Pak. untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan, ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Kalau logika dan cara berpikirnya seperti itu, ya malah tambah lucu. Cuma karena makhluk punya mulut untuk bisa bicara, lalu Allah tidak boleh untuk bisa bicara juga gitu, karena dianggap sama dengan makhluk. Kenapa enggak sekalian saja katakan bahwa Allah tidak boleh untuk bisa melihat, karena akan sama dengan makhluk yang punya mata untuk melihat dan itu akan mendegradasi Allah. Juga apa enggak sekalian aja katakan Allah tidak boleh untuk bisa mendengar, karena akan sama dengan makhluk yang memiliki telinga untuk mendengar dan itu akan mendegradasi Allah. Bukankah Anda orang hukum yang harusnya memiliki logika yang kuat, masa Allah gak bisa bicara, melihat, dan mendengar? Di mana logikanya kalau seperti itu? Apa gak bisa gunakan contoh logika yang lain saja Pak? Yang lebih masuk akal gitu. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Nggak boleh Pak, nggak logis. Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau Nah itu nyadar Pak. basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buatlah satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya. Ya sudah, apalagi? Pusing. Jadi logik bermain. Iya betul itu kalam, tapi harus disandarkan ke pemilik kalam, yaitu Allah, sehingga menjadi kalam Allah. Bukan ke penyampai atau ke penyambung kalam, yaitu Nabi Muhammad, sehingga menjadi kalam Muhammad, agar tidak terkena copyright. Hehehehe. Begitulah seharusnya cara bermain logisnya.
Karena kalau tidak seperti itu, maka akan kacau dan rancu. Seperti misal jika saya tadi berbicara menyampaikan ayat Al-Quran, lalu apakah bisa dikatakan ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi itu adalah perkataan saya? Hayo, kan jadi kacau dan rancu. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu bener, gua bener, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Ya kalau gitu sama Mas. Saya juga nggak setuju kalau dibilang Al-Quran bukan kalam Allah melainkan perkataan Nabi. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Dan setiap yang bertentangan dengan Al-Quran, itu harus ada yang mengingatkan dan meluruskan. Agar tidak berkelanjutan dan semakin berkembang sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman atau akidah yang menyimpang. Dan ini juga bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita sesama muslim. Karena sama juga artinya kita menasehati terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi, sehingga saudara kita sesama muslim tersebut terselamatkan dari penyimpangan. Jadi bukan karena merasa kita ini Tuhan. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.